Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Alfa Zuleni, dosen pendidikan guru sekolah dasar Universitas Trisakti. Spesialisasi mata kuliah yang saya ampu adalah konsep dasar IPA Biologi SD dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di semester 1. Berikut saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ajarkan dengan teknik meliputi DIE, Delivery, Interaction, Assessment. Delivery, bagaimana cara saya menyampaikan materi? Dalam menyampaikan materi, saya menggunakan presentasi yang sudah disiapkan dan saya bagikan sebelum perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan dirinya dengan membaca buku referensi. Kemudian interaction, bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa dalam menyampaikan perkuliahan. Saya berusaha membuat mahasiswa berpartisipasi aktif dengan belajar kelompok atau learning community, bertanya serta refleksi sehingga mereka mampu menganalisa pembelajaran yang ada. Assessment, sistem penilaian yang saya sampaikan itu di awal perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat mengatur strateginya dalam mendapatkan nilai terbaik dalam mata kuliah ini. Adapun teknik penilaian yang saya lakukan adalah tes tertulis sesuai dengan indikator sub-CPNK dan pengamatan dengan lembar pengamatan. Berikut saya akan tampilkan bobot penilaiannya. Berikut adalah rencana asesmen atau penilaian capaian pembelajaran, di mana di sini sub-CPNK sebagai indikator pembelajaran ada dilihat di sini resume, tugas dan refleksi, ada kuis, UTS, UAS, keaktifan dan akhlak. Nah, di sini saya juga melakukan indikator kriteria dan bobot penilaian, di mana untuk tugas dan refleksi itu 20%, UTS 30%, UAS 30%, keaktifan 10%, dan akhlak 10%, dengan total 100%. Adapun lembaran pengamatan untuk keaktifan mahasiswa, itu yang pertama berperan aktif dalam tugas kelompok, menghargai, kemudian bertanya pada dosen saat perkuliahan, menjawab pertanyaan dalam diskusi, serta untuk poin aspek pengamatan akhlak itu pada 3 indikator, disiplin, tanggung jawab, serta sopan dan santun. Adapun pedoman penilaian dalam konversi nilai akhir mahasiswa berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas Asia, konversi ini adalah jika mahasiswa mendapatkan nilai kecil sama dari 45 maka dinyatakan tidak lulus. Kemudian jika kecil sama dari 50 itu dinyatakan lulus dengan nilai huruf A sampai E. Jika ada mahasiswa yang dalam pelaksanaan UTS dan UAS-nya rendah, maka diberikan remedial dan tugas tambahan untuk meningkatkan kualitas belajarnya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 2. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan nilai karakter berwawasan luas dan berkepribadian tangguh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan dan menerapkan pengetahuan konseptual bidang IPA di sekolah dasar. Kemampuan akhir tiap capaian belajar atau dikatakan sub-CPNK, di sini ada 2 CPNK diurai menjadi 16 sub-CPNK. Nah, adapun deskripsi mata kuliah yang saya ampu ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep sains, khususnya biologi pada tingkat sekolah dasar, dan mampu menerapkan konsep sains atau biologi dalam pembelajaran SD. Dengan model CTL, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh konsep, pemahaman, dan pengalaman yang utuh. Selain itu, diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep dasar sains dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Nah, materi yang disampaikan dalam perkuliahan ini ada 14. Yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua klasifikasi hewan dan tumbuhan, struktur, fungsi, dan perkembangan tumbuhan, perkembangbiakan hewan dan manusia, fotosintesis, hubungan antar makhluk hidup, ekosistem dan komponennya, rantai makanan dan jaring-jaring makanan, sistem rangka manusia dan pemeliharaannya, sistem pencernaan dan cara menjaganya, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, alat indera, keseimbangan ekosistem dan dampaknya. Adapun pembelajaran yang saya jelaskan pada hari ini adalah pertemuan 9 dengan materi rantai dan jaring-jaring makanan. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah CTL, Contextual Teaching and Learning, dengan 7 komponennya. Yang pertama adalah konstruktivisme, bagaimana mahasiswa membangun pengetahuannya sendiri dengan materi yang dipelajari. Yang kedua adalah inquiry, di mana inquiry merupakan hal yang penting dalam CTL,
Secara umum, inquiry dapat dilakukan dengan merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis dari data yang ditemukan, membuat kesimpulan. Diharapkan mahasiswa memiliki sikap ilmiah dan rasional serta logis. Kemudian yang ketiga adalah questioning atau bertanya. Merupakan strategi utama dalam CTL karena pengetahuan yang dimiliki seseorang dimulai dari bertanya. Yang keempat, learning community atau masyarakat belajar. Dalam pembelajaran, saya berusaha selalu membuat mahasiswa berkelompok dengan teman-temannya. Ini kita akan melihat bagaimana mahasiswa sharing antar teman tentang pembelajaran yang dipelajari. Kemudian pemodelan atau modeling. Dalam kesempatan ini, saya berusaha membuat contoh nyata yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian refleksi, respon terhadap pengetahuan baru yang diterima sebagai pengayaan atau revisi dari pengetahuan yang sebelumnya. Yang ketujuh, authentic assessment atau penilaian yang seharusnya, di mana penilaian dilakukan sepanjang proses dengan karakteristik berkesinambungan, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai feedback. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, ketua kelas, sebagaimana biasanya, silakan pagi ini dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring makanan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ekosistem. Masih ada yang ingat apa itu ekosistem? Ya, silakan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Bu. Oke, bagus. Hubungan timbal balik antara Makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kemarin juga kita udah belajar tentang komponen-komponen dalam ekosistem. Siapa yang masih ingat apa komponen-komponen dalam ekosistem? Ayo, ya silakan. Komponen biotik dan abiotik. Ya, ada dua komponen. Bagus. Komponen biotik dan Abiotik. Nah, siapa yang masih ingat apa itu abiotik? Komponen abiotik apa saja? Ya, silakan. Abiotik. Ya. Itu adalah komponen yang benda hidup. Benda yang tak hidup. Jadi semua yang tidak hidup itu dinamakan dengan abiotik. Contohnya apa kemarin? Benda, tanah, Ya, tanah, air, material, semua yang tidak hidup itu termasuk komponen abiotik. Nah, komponen biotik? Ya benar, semua makhluk hidup terdiri dari apa? Oke, baik. Terima kasih. Kita masuk ke rantai makanan dan jaring makanan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4. Yang pertama, setelah nanti saudara melihat video dan slide yang ditayangkan, saudara akan mengerti tentang konsep rantai makanan. Ya. Kemudian yang kedua, konsep jaring-jaring makanan, dan yang ketiga, perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, yang terakhir, yang keempat, dari video yang ditayangkan serta slide yang ditampilkan tujuan untuk mengetahui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Artinya, mengapa kita mesti belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Oke ya. Nah, kita lihat, silakan saudara perhatikan video yang ditayangkan ini ya. Nanti setelah video ini ditayangkan, saudara pikirkan apa saja makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem ini, ya. Silakan diperhatikan, dan yang paling banyak dapat nanti tuliskan di depan. Ya. Oke, baik, itu tentang video di sebuah ekosistem. Ekosistem apa itu? Sawah. Ya, betul. Ekosistem Sawah. Siapa yang bisa menuliskannya di depan? Oke, silakan. Nah, siapa yang belum? Ya, silakan.
Yang hewannya Ya, yang semua nama hewan yang saudara lihat dalam video tadi silakan dituliskan di depan. Nanti yang lain boleh melengkapi apa yang belum ditulis oleh temannya. Baik, terima kasih. Kita lihat ya, dituliskan oleh temannya itu ada 6. Selain yang 6 ini, walaupun dia tidak tampak dalam ekosistem tadi, dalam video tadi, kira-kira apa saja yang ada dalam ekosistem sawah? Walaupun dia tidak ada, nampak dalam video, tapi sesungguhnya dia ada. Ya, ada. Sulit ya? Balikkan nomornya. Tikus ya, tikus ada di sawah. Baik, terima kasih. Yang lain ada? Ada dia di sawah tapi tidak kelihatan dalam video. Lintah, oke, lintah ya. Boleh catatkan ke depan, nanti tolong bantu temannya menyebutkan apa-apa saja yang belum ada di situ. Selain lintah apa kira-kira? Semut. Oke, lintah, ikan, apa lagi? Banyak ternyata ya. Jadi sesungguhnya dalam sebuah ekosistem itu banyak sekali terdapat makhluk hidup. Oke. Ada satu makhluk hidup dalam ekosistem sawah itu yang dia sangat penting, tapi tidak tertulis di sana. Oke. Padi. Padi. Baik, silakan tuliskan padi. Ya, itu padi yang paling penting. Ya kan? Padi itu makhluk hidup tidak? Ya. Jadi padi itu paling penting dalam ekosistem sawah. Baik, terima kasih. Jadi dalam penglihatan kita ada 13 makhluk hidup yang ada dalam ekosistem sawah. Pertanyaannya, silakan sudah lihat di sini. Apakah yang terjadi antara makhluk hidup dalam mempertahankan hidupnya? Dalam ekosistem tadi banyak kan? Nah, apa yang terjadi di antara mereka dalam mempertahankan hidupnya? Ya silakan. Saling makan. Saling makan, iya benar. Untuk apa mereka saling makan? Mempertahankan Ini mempertahankan hidup. Saling makan. Ya. Adakah makhluk hidup yang tidak butuh makan? Tidak. Makanya salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah memerlukan Makanan. Nah, coba kita lihat ini ya dalam surat Al-Anbiya ayat 8. Nah, coba perhatikan ini. Allah mengatakan, dan kami tidak menjadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan maksud dari surat ini apa sih terkait dari materi kita? Ya, silakan. Maksud dari surah Al-Anbiya ini bahwa makhluk hidup itu saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Iya, itu jawaban yang pas, tepat ya, benar. Jadi antara makhluk hidup itu saling ketergantungan, ya. Karena itu dalam ekosistem, setiap ekosistem itu memiliki peristiwa makan memakan, dan mereka itu semua makhluk hidup itu saling ketergantungan, termasuk kita manusia. Ya. Kita lihat rantai makanan dan jaring makanan. Nah, saudara ketika mendengar kata-kata rantai ini, apa yang terbayang? Ketika mendengar kata-kata rantai, apa yang terbayang? Saling berhubungan. Rantai. Ya, boleh. Apa rantai? Rantai apa yang bisa terlihat oleh kita? Rantai besi. Rantai? Sepeda. Rantai sepeda punya rantai? Ya. Rantai sepeda. Kalau kita lihat jaring, kita bayangkan jaring itu apa yang terbayang? Jaring laba-laba. Jaring laba-laba, jaring ikan ya. Jadi mana yang lebih rumit itu? Jaring. Rantai atau jaring? Jaring. Nah, kita lihat ini ya. Mana yang rantai, mana yang jaring. Nah, coba saudara lihat ini rantai ya. Rantai, satu alur. Ya. Kemudian ini jaring. Jaring laba-laba terbayang kan? Nah, ini lebih kompleks daripada rantai. Nah,
secara keseluruhan pengertian rantai makanan ini siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, ayo. Apa makna sederhana dari rantai makanan itu? Ya, benar. Peristiwa makan memakan. Jadi sederhananya pengertian rantai makanan itu adalah peristiwa makan memakan dengan urutan tertentu. Nah, ada kata kuncinya di sini. Urutan tertentu itu dia satu arah. Satu arah. Sampai sini paham? Oke, kita lihat ini rantai makanan ekosistem sawah. Makanan ekosistem sawah. Tadi kita sudah melihat ekosistem sawah. Sekarang kita ingin melihat rantai makanan di ekosistem sawah. Nah, coba perhatikan ini, ya. Ini dimulai dari mana ini peristiwa makan memakannya? Padi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ke kita tentang peristiwa rantai makanan ini? Ayo, silakan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular Ya. dimakan elang, kemudian elang diurai oleh jamur. Oke, setelah itu Ini balik lagi ke balik lagi ke padi. Apakah padi makan pengurai? Tidak. Tapi di urainya. Oke, bagus, terima kasih ya. Jadi begitu seperti yang diceritakan oleh temannya tadi ya. Padi dimakan tikus, dimakan ular, berakhir di pengurai. Nanti pengurai ini menghasilkan zat sisa yang nanti dimakan oleh padi. Dimakan atau dimanfaatkan? Dimanfaatkan. Nah, ini kita lihat ternyata peristiwa rantai makanan itu ada kedudukan bagi setiap hewan atau posisi bagi setiap hewan. Nah, saudara perhatikan ini. Padi posisinya sebagai apa? Produsen. Apa yang dimaksud produsen? Hasil. Penghasil makanan. Penghasil makanan, ya. Ini konsumen tingkat 1. Apa yang maksud konsumen tingkat 1? Ya, benar. Dia yang memakan pertama kali produsen. Jadi konsumen tingkat 1 itu artinya dia yang pertama kali memakan produsen. Nah, ada konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, pengurai, dan nanti produsen akan memanfaatkan hasil yang diuraikan oleh pengurai. Nah, begitulah siklus yang terjadi dalam rantai makanan. Apa yang terjadi dari produsen ke konsumen ini? Apa yang dimanfaatkan oleh konsumen tingkat 1 ini? Dari produsen? Energi. Iya, benar, energi. Kita makan untuk apa? Untuk menambah energi. Jadi di sini ada peristiwa apa ini? Penyaluran energi. Ya benar ya. Jadi ada peristiwa penyaluran energi atau transfer energi. Nah, sampai sini paham tentang sesungguhnya bahwa rantai makanan itu adalah peristiwa transfer energi. Oke ya. Kita lanjut. Jaring makanan. Nah, tadi sudah rantai makanan, sekarang kita lihat jaring makanan. Jadi apa itu pengertian jaring makanan? Ya, silakan. Acung tangannya. Apa itu? Ya, silakan. Kumpulan dari beberapa rantai makanan. Ya, jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Ya, terima kasih. Nah, kita lihat ini ada saudara, silakan berkelompok ya. Kita buat aja di kelompoknya berjajar seperti ini ya. Oke. Jadi ini kelompok 1, 2, begitu ya. Nah, nanti kelompok silakan hitung berapa jumlah rantai makanan di dalam jaring makanan. Ya, kita tayangkan dulu. Mengerti perintahnya? Silakan dihitung ya. Saya juga menghitung.
3 ya, kelompok 3. Jadi kelompok 3 silakan tuliskan berapa buah dapatnya? 8. Oke. Yang boleh 8, yang di atas 8 ada? 9. 9. Yang di bawah 5 ada? Enggak. 9. Nah, coba tuliskan yang 9. Perbedaan rantai makanan dan jaring makanan. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau lihat di gambar itu, nah, ya, jadi rantai makanan dan jaring makanan. Nah, ini dia, ya. Rantai makanan itu satu jalur. siklus, ya, satu jalur, satu arah. Nah, kalau jaring makanan itu, iya, banyak cabang-cabangnya, ya. Bahkan ini coba lihat, ini apa ini? Tikus. Tikus dimakan oleh siapa saja? Oke, banyak yang makan tikus kan? Ya. Jadi posisi setiap hewan di dalam jaring makanan itu tidak hanya satu, tapi banyak. Ya. Nah, kita lanjut ke tujuan kita mengetahui rantai makanan dan jaring makanan. Apa tujuan kita mempelajarinya? Siapa yang tahu? Apa tujuan kita mempelajari rantai makanan dan jaring makanan? Ya, silakan. Supaya ekosistem tidak punah. Boleh? Jawabannya boleh ya, bagus. Silakan. Agar kita bisa menjaga lingkungan dan sekitarnya. Iya, jadi kalau kita bagus ya, jadi kalau kita mempelajari tentang ekosistem dan jaring makanan, kita bisa mengetahui rantai makanan, jadi kalau tidak ada yang punah gitu Bu. Oh iya, jadi kita sebagai manusia sebagai penyeimbangnya, menjaga keseimbangan ekosistem dan jaring. Nah, kalau bisa lihat piramida makanan. Nah, siapa yang bisa maksud dari piramida ini apa? Oke, siapa yang bisa? Maksud dari piramida ini apa? Tingkatan ya. Piramid bertingkat ya. Nah, jadi tingkatan yang pertama ditempati oleh produsen. Tingkatan pertama selalu ditempati oleh produsen. Nah, produsen itu biasanya adalah tumbuhan hijau, karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, kemudian tropik kedua, tingkatan kedua, ini ada tikus, jadi ini hewan konsumen ya. Ini konsumen tingkat 1. Ya. Kemudian tingkat 2. Itu ada ayam, ini dan yang terakhir saudara lihat semakin ke ujung semakin kecil. Ya, semakin ke ujung semakin kecil. Nah, jadi kalau tidak terjadi apa-apa, maksudnya tidak ada gangguan dari manapun, termasuk dari manusia, maka ekosistem itu akan baik-baik saja. Ya, jaring makanan itu akan baik-baik saja. Seperti ini. Ya. Kita refleksikan pembelajaran kita ini sesuai dengan surat Al-Mu'minun ya. Apa kata Allah dalam surat Al-Mu'minun? Dan sungguh kami telah melakukan ada yang tahu maksudnya? Oke, silakan. Allah telah menciptakan manusia dari tanah dan kembali ke tanah. Allah telah menciptakan manusia dari tanah dan akan kembali ke tanah. Iya, benar. Ada yang lain yang mau menambahkan? Ayat yang mau menambahkan, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati. Berasal dari tanah. Saripati. Apa yang dimaksud dengan saripati? Apa yang kita makan tadi? Ya,
Jadi apa yang kita makan itu berasal dari Tanah. ya. Jadi manusia diciptakan berasal dari tanah dan akan kembali ke Tanah. Tidak manusia saja, semua makhluk hidup. Nah, nanti sebagai penugasan bagi saudara nanti di rumah ya, saudara bisa mengerjakan ini tabel pengamatan rantai dan jaring-jaring makanan di lingkungan tempat tinggal. Silakan nanti dibuatkan rantai makanan apa saja yang ada di lingkungan kita, ya. Ini apanya bentuk interaksinya juga tentang keterangan. Oke? Nah, terakhir analisis. Kita akan menganalisis nanti masalah lingkungan apa saja yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, sehingga nanti kita bisa menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungan. Artinya apa? Setelah saudara nanti memperhatikan lingkungan saudara ada masalah, saudara mampu nanti melakukan langkah-langkah yang konkret untuk menjaga keharmonisan ekosistem. Ya. Ada pertanyaan? Tentang materi kita ini, hari ini tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ayo. Ya, silakan. Apakah hewan itu bisa memiliki peran yang berbeda dalam satu jaring-jaring makanan? Oke, pertanyaannya, yang lain dengar? Ulang lagi pertanyaannya. Apakah hewan itu bisa memiliki peran yang berbeda dalam satu jaring-jaring makanan? Apakah hewan itu bisa memiliki peran yang penting, peranan yang berbeda dalam satu jaring makanan? Oke, untuk pertanyaannya, ada yang mau jawab? Oke, silakan. Ada yang mau jawab? Ya? Pertanyaan tadi kan, apakah hewan dapat memiliki peran yang berbeda dalam suatu jaring makanan? Jawabannya iya, Bu. Ya. Karena hewan itu dapat memiliki peran yang berbeda dalam satu jaring makanan. Misalnya di jaring-jaring makanan di sana. Misalnya di sana tuh tikus berperan sebagai ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 pada nomor urut 1. Tapi pada nomor urut 6, ular itu berperan sebagai konsumen tingkat 3. Oh iya, bagus. Ya. Jadi di sini ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Kalau di mana lagi? Di nomor urut 1, Bu. Iya, 1. Di 1 ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ini yang bagus jawabannya ya. Terima kasih. Baik, saya pikir demikian untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan saudara bisa mengerti apa yang dimaksud dengan rantai makanan dan jaring makanan. Kita tutup pertemuan kita ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makasih. Demikian video pembelajaran yang saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.